Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di lereng gunung berdiri sebuah loh batu setinggi 1000 kaki. Setelah Tan Yun menyapu perahu roh, dia mengerutkan kening dan melihat seorang murid alkimia yang tidak dapat dikenali dengan kepala yang besar, menjaga gerbang gunung dengan jiwa yang nyata. Halo, junior ini murid baru, Tan Yun, yang datang untuk melapor ke Xianmen dan Mai, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, murid itu tertegun sejenak dan menatap ke samping ke arah Tan Yun. Kemudian, air matanya mengalir dari matanya seperti pegas, dan dia menangis dengan keras. Saudara Tan Xian, sangat bagus bahwa Anda tidak mati, ucap dari murid itu. Mendengar suara familiar itu, Tan Yun melangkah maju dengan tiba-tiba, menatap murid muda yang dipenuhi memar dan luka karena tidak percaya, matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Luo, ada apa denganmu? Siapa yang menyakitimu seperti ini, ucap dari Tan Yun. Itu benar, murid yang dipukuli dengan mengerikan dan saat ini ada di depan Tan Yun sedang menjaga gerbang gunung adalah Luo Fan. Salah satu teman paling kuat Tan Yun, Luo Fan. Dan orang lain secara alami adalah Song Hong. Kakak Tan Xian, aku terluka oleh Pang Tong, ucap dari Luo Fan menggertakkan giginya. Pang Tong, mata Tan Yun muram, siapa dia, dari mana dia berasal, dan apa yang terjadi? Tolong beritahu aku perlahan, ucap dari Tan Yun. Luo Fan segera berkata, Saudara Tan Xian, apakah kamu masih ingat tetua Pang Xiyuan, tetua ketiga dari divisi alkemia pintu dalam kan, ucap dari Luo Fan. Tentu saja aku ingat, ucap dari Tan Yun menjawab. Tan Yun sangat ingat dengan jelas bahwa ketika dia dikunci di menara ruang dan waktu saat itu, dan Tan Yun hampir mati oleh Pang Xiyuan ini. Pada akhirnya, Tan Yun berhasil melarikan diri kembali ke kebun obat Lingshan pada napas terakhirnya dan berpura-pura mati. Ketika orang lain mengira Tan Yun sudah mati, Tan Yun membawa singa naga emas ke Pang Dao Xianshan untuk membunuh Pang Xiyuan. Ketika Tan Yun membunuh Pang Xiyuan, Tan Yun mengetahui bahwa Luwu sesepuh sekte dalam, dan Pang Xiyuan yang ingin membunuh dirinya sendiri. Jadi Tan Yun pada saat malam sebelum pergi ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni, Tan Yun menghapus Ling Chi Luwu, dan melemparkan Luwu ke dalam gua, memblokir pintu masuk gua dengan batu-batu besar, dan membiarkan Luwu berjuang sendiri. Ayahnya Luwu adalah tetua keempat dari Xianmen dan Mai yang bernama Lu Yi. Tuan Lu Yi juga adalah penguasa dan Mai saat ini, dan Gongsun Yang Chun adalah kepala dan Mai dari Gerbang Suci. Tan Yun tahu bahwa tujuan pemujaan muridnya Shen Subing di Huangfu Shengzong adalah untuk membalaskan dendam mendiang ayahnya Shen Tianqi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Gongsun Yang Chun lah yang memfitnah Shen Tianqi, dan akhirnya menyebabkan Shen Tianqi kehilangan posisi kepala Sekte Suci dan Mai. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Luo Fan dan berkata, Saudara Luo, lanjutkan, ucap dari Tan Yun. Iya, Luo Fan berkata dengan marah, Saudara Tan Xian, Pang Tong ini adalah satu-satunya putra Pang Xiyuan, dan murid penatua keempat Xianmen dan Mai yang bernama Lu Yi. Saudara Tan Xian, dalam 3 tahun Anda pergi, Song Hong, suster juniormu, dan lebih dari 100 murid alkemia lainnya yang dipromosikan ke tingkat pertama pemurnian jiwa selama persidangan di Tanah Keabadian, kita akhirnya menjadi murid abadi secara berurutan. Setelah memasuki Xianmen dan Mai, awalnya tidak ada yang mengganggu kami. Tetapi kemudian, Pang Tong memiliki beberapa jenius di Xianmen dan Mai gerbang abadi. Dia ingin mendapatkan suster muda Mu Mengyi, jadi dia ditangkap olehku, Song Hong, dan yang lainnya. Song Hong, dan lebih dari 100 orang telah dipermalukan dan dipukuli oleh Pang Tong dan yang lainnya. Tapi tadi malam, Pang Tong ingin mendapatkan suster muda Mu lagi, tetapi setelah kami mengetahuinya, dia tidak berhasil. Jadi, Pang Tong menyakitiku, dan yang lebih menyebalkan adalah dia juga mematahkan kaki Song Hong. Sekarang Song Hong bahkan tidak mampu berdiri dan berbaring di sofa, ucap dari Luo Fan. Mendengar ini,
Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat, gemetar dengan marah. Pang Tong, aku ingin kamu mati hari ini, ucap dari Tan Yun. Saudara Tan Xian, aku tahu kamu marah, tetapi kamu tidak boleh impulsif. Mata Luo Fan panik dan berkata, Pang Tong adalah seorang kultivator di tingkat ketujuh pemurnian alam jiwa. Saudara Tan Xian, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun, mari kita tahan dulu, ucap dari Luo Fan. Mendengar ini, mata Tan Yun berkilat marah, apa, sabar dan bertahan. Saudara Luo, jangan khawatir, tingkat ketujuh pemurnian jiwa tidak sebagus anjing di mataku. Selain itu, Pang Tong memukulmu seperti ini dan mematahkan kaki Song Hong, masalah ini, dia hanya bisa membayar dengan hidupnya, ucap dari Tan Yun. Melihat aura membunuh Tan Yun, Luo Fan tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya, dan dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena terlalu dini memberitahunya, jadi Luo Fan seharusnya tidak memberitahu Tan Yun tentang hal-hal ini begitu cepat. Jika Tan Yun kehilangan nyawanya karena ini, dia akan menjadi orang berdosa. Kakak Luo, berhenti menjaga gerbang gunung dan ikuti aku untuk membalas dendam, ucap dari Tan Yun menarik Luo Fan dan langsung menuju ke perahu roh. Kakak Tan Xian, aku sedang menjaga gerbang gunung sekarang, dan aku akan dihukum karena pergi tanpa izin. Tanpa menunggu, kata-kata Luo Fan, Tan Yun memotong, kamu sangat terluka, lihat gerbang hantu itu, aku akan mencari seseorang untuk menggantikanmu nanti, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini Luo Fan berkata dengan ekspresi panik, Kakak Tan, kamu tidak tahu apa-apa, dan Mei kami mengatur para murid untuk menjaga gerbang gunung adalah Han Yong dari Aula Sila. Saya juga datang ke Xianmen dan Mei, baru pada saat itulah saya mengetahui bahwa sesepuh yang berjasa Sen Subing mengambil obat yang diberikan gurunya dan memberikannya kepada kepala Tang Xin Ying yang sedang sekarat, dan kemudian kepala Tang menjadi lebih sakit. Jadi pada saat itu, penatua keempat Xianmen Lu Yi, penatua yang berjasa dipenjarakan di penjara Bihanci selama setengah tahun, dan dia dipukuli oleh Zhou Wuyun. Kemudian, gurunya Sen Subing yang berjasa pergi untuk menyelamatkan kepala Tang, dan kemudian menyelamatkan kepala Sen Subing yang berjasa, pada saat yang sama, gurunya juga membunuh tetua ketiga Zhou Wuyun. Dan Diaken Han dari Aula Sila adalah saudara kedua Zhou Wuyun yang disumpah. Binatang buas bermarga Han ini sekarang dengan sengaja menargetkan kita para murid dari kepala Sen Subing yang berjasa. Pada saat ini, jika saya meninggalkan gerbang gunung tanpa izin, dia mungkin akan menghukumku, ucap dari Luo Fan. Mendengar ini, Tan Yun secara alami tahu apa yang dikatakan Luo Fan. Karena guru dari Sen Subing berjasa di mulutnya adalah dirinya sendiri. Tan Yun bingung dan berkata, Saudara Luo, sekarang Sen Subing adalah penatua yang berjasa, mengapa Han Yong berani menggertakmu, ucap dari Luo Fan. Luo Fan menghela nafas dan berkata, Saudara Tan Xian, terus terang, penatua yang berjasa memiliki nama yang bagus, akan tetapi waktu itu penatua yang berjasa hanya memiliki kami. Ketika penatua yang berjasa mulai menjabat, hanya ada saya, Song Hong, suster mudamu Meng Yi dan lebih dari 100 murid. Jadi kepala Tang memanggil 38 penatua dan meminta setiap penatua untuk mengalokasikan 100 murid kepada penatua yang berjasa, dan sebagian besar penatua tidak mau mendengarnya. Subing adalah sesepuh yang berjasa, dia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Orang tua ini menyarankan untuk memberikan Sen Subing beberapa murid di bawah tingkat kelima pemurnian alam jiwa, sehingga semua orang dapat melihat kemampuan para tetua yang berjasa untuk mengkultivasi murid. Saudara Tan Xian, jelas bahwa Lu Yi melakukan ini karena putranya Lu Wu saat itu. Lu Wu meninggal di balik pintu dalam, dan melampiaskan kebenciannya pada tetua yang berjasa, ucap dari Luo Fan. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan kejam di dalam hatinya, orang tua ini, aku akan membunuhnya cepat atau lambat, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berkata lagi, aku mengerti, tampaknya kehidupan tetua yang berjasa di Xianmen dan Mei memang sulit, saudaraku Luo, sebelum kamu pulih dari cederamu, kamu tidak usah menjaga gerbang gunung untuk saat ini. Adapun Han Yong, jika dia berani mengganggu Anda,
saya pasti tidak akan mengampuni dia, ucap dari Tan Yun. Ayo pergi sekarang, tunjukkan jalannya, bahwa aku melihat orang itu, dan dalam perjalanan, kamu beritahu aku situasi di Xianmen secara rinci, terutama bajingan mana, yang ingin mendapatkan gadisku, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, meskipun Luo Fan tidak tahu dari mana kepercayaan Tan Yun berasal, dia melakukannya dan meninggalkan gerbang gunung tanpa izin. Luo Fan membalik tangan kanannya, dan token identitas Xianmen muncul dari udara tipis, dan dia menyuntikkan roh ke dalam token identitas. Setelah mengerahkan kekuatan, token itu meledak menjadi tirai cahaya dan jatuh pada prasasti di depan gerbang gunung. Segera, sebuah lingkaran riak muncul di prasasti, dan kemudian sebuah pintu ke alam rahasia dengan sebuah diameter 100 kaki muncul. Luo Fan mengendarai perahu roh dan mengantar Tan Yun ke gerbang alam rahasia, dan gerbang alam rahasia segera menghilang. Pada saat memasuki alam rahasia Danmai, Tan Yun tidak perlu bernafas, spiritual yang kaya energi surga dan bumi menembus hidungnya, melihat ke kejauhan, yang terlihat adalah lembah yang indah, dipenuhi dengan energi spiritual dan awan yang mengalir, seperti negeri dongeng. Menghadapi keindahan yang menyegarkan, Tan Yun menutup mata dan mendengarkan dengan seksama setiap kalimat yang diucapkan Luo Fan. Tan Yun belajar dari Luo Fan bahwa, selain kepala tetua Tang Xinying, ada 39 penatua dan dalam 3 tahun terakhir, Shen Subing telah melangkah dari tingkat ke-9 pemurnian jiwa, ke alam jiwa suci tingkat pertama, dan ratusan diaken semuanya berada di alam pemurnian jiwa, dan mereka semua adalah alkemis suci. Selain itu, ada total 20 murid ramuan Xianmen. Ada lebih dari 10.000 orang, 3 kali lebih banyak dari murid sekte dalam. Tan Yun tidak terkejut dengan ini. Terus terang, murid sekte dalam hanya transisi di sekte abadi mereka paling banyak 2 di dalam. 30 tahun kemudian, dari tingkat pertama dari jiwa janin ke tingkat pertama dari pemurnian alam jiwa, Anda akan dapat menjadi murid sekte abadi Xianmen. Adapun murid Xianmen Danmai, jika mereka ingin memasuki lapisan pertama alam pemurnian jiwa dan menjadi murid sekte suci, itu akan memakan waktu ratusan tahun atau dekade. Oleh karena itu, seiring waktu, murid Xianmen Danmai lebih dari pintu dalam Danmai, alasan banyaknya murid. Tentu saja, 8 murid sekte abadi lainnya juga beberapa kali lebih banyak daripada murid sekte dalam. Sekarang, para murid sekte abadi dari 9 divisi, berada di tingkat pemurnian alam jiwa, dan murid sekte abadi telah mencapai 3 juta. Dibandingkan dengan gerbang bagian dalam, Xianmen bisa disebut tanah macan berjongkok, atau naga tersembunyi. Tentu saja, 3 juta murid sekte abadi hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika leluhur masih hidup 50.000 tahun yang lalu. Anda harus tahu bahwa di masa kejayaan Huang Fu Shengzong, para murid dari 9 divisi sekte abadi saja mencapai 20 juta. Kemudian, Tan Yun mengetahui dari mulut Luo Fan bahwa sekarang ada puluhan ribu murid di bawah sekte tetua Xianmen Danmai, dan ada sedikitnya 7 atau 8 ribu, tetapi murid Shen Subing kurang dari 4 ribu. Di antara para tetua, Shen Subing memiliki murid paling sedikit, murid tingkat terendah, bakat keseluruhan terendah, dan pencapaian alkimia terburuk. Shen Subing memiliki nama sesepuh yang berjasa, tetapi kemiskinan murid-muridnya terbukti. Selain itu, di antara lebih dari 200.000 muridnya, 50% berada di tingkat pertama hingga ke-6 pemurnian alam jiwa. Mereka yang berada di tingkat ke-7 hingga ke-9 dari alam pemurnian jiwa menyumbang 40%, dan kesempurnaan besar alam jiwa kurang dari 20.000 orang. Dalam 1 jam berikutnya, kemarahan Tan Yun menjadi lebih kuat. Karena sejak Mu Mengyi dipromosikan menjadi murid alkemir sekte abadi, Mu Mengyi telah dipuji sebagai salah satu dari 9 keindahan sekte abadi. Hanya di Xianmen Danmai saja, ada banyak murid laki-laki yang mendambakan kecantikan Mu Meng. Dan di lembah peri tempat Mu Mengyi tinggal, ada murid laki-laki yang menjaga lembah setiap hari. Mengandung kemarahan di dalam hatinya, Tan Yun mengetahui dari mulut Luo Fan bahwa alam rahasia kecil Xianmen Danmai mencakup area seluas 300.000 mil, dan ada jutaan lembah peri budidaya di dalamnya.
Alasan mengapa ada begitu banyak lembah abadi adalah karena Huang Fushengzong, 50.000 tahun yang lalu, memiliki sejuta murid yang menakutkan dari divisi alkemia gerbang abadi selama masa kejayaannya. Dan sekarang 3/4 dari lembah abadi tidak berpenghuni kecuali ribuan lembah abadi yang agak tandus, 800.000 lembah abadi lainnya telah disegel oleh sekte tingkat tinggi dengan susunan besar, dan para murid tidak diizinkan memasukinya. Di masa depan, ketika jumlah murid Xianmen dan Mei meningkat, segel akan dibuka bagi murid untuk berlatih. Lebih dari 200.000 lembah abadi yang tersisa dibagi menjadi 39 lembah abadi menurut 39 tetua kecuali kepala Tang Xinying, dan setiap daerah lembah abadi adalah rumah bagi 39 tetua. 39 daerah lembah abadi ini dinamai menurut peringkat 39 tetua. Misalnya, area lembah abadi tempat para murid tetua kedua tinggal, disebut area lembah abadi nomor 2, dan seterusnya. Wilayah lembah abadi tempat Sen Subing berada adalah wilayah lembah abadi yang berjasa. Selain itu, 39 tetua semuanya memiliki kebun obat lembah abadi mereka sendiri, dan masing-masing mengolah obat-obatan spiritual untuk digunakan murid-murid mereka dalam alkimia. Dalam sekejap mata, perahu roh terbang bersama Tan Yun selama 1 jam lagi. Pada saat ini, di luar lembah abadi nomor 1 tempat Mu Mengmi tinggal, 3 murid dari alam pemurnian jiwa berkumpul di domain lembah Merit Immortal. Yang pertama berada di tingkat ke-6 pemurnian alam jiwa, yang lainnya berada di tingkat ke-4, dan satu lagi berada di tingkat ke-5. Karena lembah abadi tempat setiap murid berkultivasi dilarang oleh petinggi senior gerbang abadi, hanya pemilik lembah abadi yang dapat membuka larangan masuk dan keluar gratis, sehingga mereka bertiga tidak dapat memasuki lembah abadi Mu Mengyi. Ketiganya putus asa. Murid laki-laki terkemuka yang bernama Li Chuan berkata kepada dua lainnya dengan telinga berwajah merah, Lin Ji, Yang Ze, teruslah berteriak untukku, pastikan untuk memanggil pelacur kecil Mu Mengyi dan kemudian membawanya ke kakak senior Pang, kita tidak bisa menangani masalah sepele ini, bagaimana kita bisa mengacaukan kakak senior Pang, ucap dari Li Chuan. Baik kakak senior Li, ucap dari Lin Ji dan Yang Ze. Setelah Lin Ji dan Yang Ze menerima perintah, mereka berteriak lagi pada lembah nomor 1. Mu Mengji, keluarlah untukku. Jangan malu. Kakak senior Pang dapat melihatmu, itu adalah berkahmu. Kamu cepat dan ikuti kami, kakak senior Pang masih menunggumu, ucap dari Lin Ji dan Yang Ze. 30 mil dalam seluruh langit di atas lembah abadi diselimuti oleh tirai cahaya transparan yang besar, dan tirai cahaya ini dilarang. Larangan memiliki dua fungsi utama, satu adalah untuk memblokir kesadaran spiritual dan mencegah murid lain mengintip, yang lainnya adalah bahwa hanya dengan persetujuan tuannya, orang lain dapat memasuki lembah peri. Pada saat ini, di lembah peri di mana energi spiritual masih ada dan awan mengambang seperti air, bayangan merah berkedip beberapa kali dan muncul di pintu masuk lembah peri, berubah menjadi Mu Mengyi dengan gaun merah. Mu Mengyi dihalangi oleh tirai tipis, dan menatap ketiga orang itu dengan dingin. Sudah cukup, aku tidak ingin melihat pria bau, pergilah, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi dulunya adalah cabang emas dan gadis cantik dari dinasti Mu Fengseng. Sejak Mu Mengyi memasuki gerbang peri, Mu Mengyi hampir tidak pernah meninggalkan lembah peri. Setiap kali dia pergi, akan ada sekelompok murid bernafsu untuk menjeratnya. Tes, gadis kecilmu, dia sangat individual, hahaha, apa yang harus kukatakan tentangmu, kamu terlahir begitu cantik, tapi untuk seorang Tan Yun yang telah meninggal selama beberapa tahun, kamu menolak saudaraku Pang. Tahukah kamu apa itu namanya? Itu adalah pemborosan sumber daya, pemborosan kecantikan alami Anda, pemborosan kecantikan Anda, dan penampilan Anda. Sebelum Li Chuan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh Mu Mengyi yang menjadi marah dan malu, berisik sialan, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar itu wajah Li Chuan menjadi dingin, dan dia berkata dengan senyum jahat, Mu Mengyi, kakak senior Pang meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda tidak harus pergi bersama kami sekarang. Tapi hei, jika kamu tidak mandi malam ini dan pergi ke saudara Pang,
Song Hong tidak akan sesederhana kakinya yang patah tadi malam. Dan jika kamu tidak berani pergi, aku jamin Song Hong tidak akan melihat matahari besok, ucap dari Li Chuan. Setelah mendengar itu, tepat ketika Mu Mengyu memerah karena marah, tiba-tiba, sebuah suara keras keluar dari langut, "Bajingan, kalian sedang mencari kematian," ucap dari suara itu. Mereka bertiga tertegun sejenak, dan ketika mereka tiba-tiba melihat ke belakang, bumi bergetar, tetapi mereka melihat perahu roh terbang ke tanah 100 kaki jauhnya. Tan Yun menyapu perahu roh, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan dia berjalan menuju mereka bertiga selangkah demi selangkah. Meskipun Luo Fan sedikit pemalu, dia menyingkirkan perahu rohnya dan mengikuti Tan Yun. Tan Yun, ucap dari Mu Mengyi, dan tubuh halus Mu Mengyi bergetar hebat. Dia melihat sosok yang dia pikirkan, air matanya mengaburkan pandangannya. Hahaha, Luo Fan, mengapa kamu membawa seorang sampah dari tingkat ketiga pemurnian jiwa sebagai pembantu, ucap dari Li Chuan menatap Tan Yun dan mencibir. Pada saat ini, Lin Ji dan Yang Ze menatap Tan Yun dan tiba-tiba merasa sedikit familiar. Kemudian, mereka sepertinya mengingat sesuatu dan berseru dengan tidak percaya, "Saudara Li, dia Tan Yun." Adik laki-laki pergi ke gerbang dalam Panlong Jufeng untuk melihat patungnya, dan memang benar dia adalah Tan Yun. Itu benar, kakak senior Li, anak ini tidak mati, ucap dari Lin Ji dan Yang Ze. Mendengar ini, ketika Li Chuan tercengang, bayangan merah keluar dari tirai cahaya terlarang dan muncul Tan Yun di depan Mu Mengyi dalam sekejap. "Apa kau kembali? Apakah aku tidak sedang bermimpi?" ucap Mu Mengyi. "Kamu tidak sedang bermimpi anak bodoh, jangan menangis, aku kembali," ucap Tan Yun membawa Mu Mengyi ke dalam pelukannya, mengendus rambutnya yang harum, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku membuatmu khawatir. Sekarang kamu kembali, dan tidak ada yang akan mencoba menggertakmu di masa depan," ucap dari Tan Yun. "Iya." Mu Mengyi meringkuk dalam pelukan Tan Yun, hatinya semanis rahasia. Li Chuan berkata dengan arogan, "Apakah kamu bilang, tidak akan ada yang ingin menggertaknya?" "Haha, nada yang besar. Tan Yun, aku memberitahumu bahwa kamu memang yang terkuat di Sekte Dalam, tetapi kamu adalah yang terkuat di Sekte Dalam. Tidak ada bedanya dengan semut di sini," ucap dari Lu Chuan. Setelah itu, Li Chuan tersenyum dan memerintahkan, "Lin Ji, Tan Yun adalah orang yang disukai dari Master Sekte, ingat, jangan sakiti hidupnya, tetapi habisi saja dia. Yang Ze, aku akan datang dan jaga pintu masuk lembah peri untuk mencegah mereka melarikan diri. Kamu pergi dan tangkap gadis kecil yang cantik ini, karena dia menolak untuk bertemu dengan kakak senior Pang, maka kita akan mengikatnya," ucap dari Lin Chuan. Setelah keduanya menerima perintah, mereka saling menatap Tan Yun dan Mu Mengyi yang berada di antah berantah. Mu Mengyi dalam pelukan Tan Yun, seperti kelinci yang ketakutan meninggalkan dada Tan Yun, dengan cemas menarik dada Tan Yun seolah-olah ingin melarikan diri. "Tan Yun, ayo pergi," ucap dari Mu Mengyi. "Saudara Tan Xian, dengarkan adik perempuanmu, aku akan membawamu keluar, sini cepat," ucap dari Luo Fan, dan segera mengorbankan perahu roh. "Ingin pergi, mimpi bodoh. Tetaplah bersama kami," ucap dari Lin Ji dan Yang Ze tiba-tiba datang, dan bayangannya masing-masing melintas ke arah Tan Yun dan Mu Mengyi. "Tan Yun, mereka ada di sini, ayo pergi," ucap dari Mu Mengyi, namun ketika Mu Mengyi terlihat panik, Tan Yun berkata dengan keras, "Jangan takut Mengyi. Ketika saya di sini, tidak ada yang mau mengangkat jari dari Anda," ucap dari Tan Yun. "Hehe, baiklah kalau begitu, aku benar-benar ingin mengujimu hari ini, dasar semut tingkat 3, ucap dari Yang Ze, tangan kanan Yang Ze seperti cakar elang, dan dia menikam Mu Mengyi dengan pisau. Wusyah, dan pada saat yang sama Lin Ji tiba-tiba muncul di sisi kiri Tan Yun, tinju kanannya menghantam dada Tan Yun dengan kekosongan yang bergetar. Lin Ji, yang berada di tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa sangat kuat dan Tan Yun tidak bisa lepas dari serangannya sama sekali. Wrukem, wruk. Ketika ruang bergetara, Tan Yun dengan cepat menarik Mu Mengyi ke belakangnya,
dan segera tangannya berubah menjadi cakar seperti kilat, tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanan Yang Ze, dan tangan kanannya dengan kuat menggenggam tinju kanan Lin Ji. Kamu hanya berada di level ketiga pemurnian alam jiwa, bagaimana kamu bisa begitu kuat, ucap dari Yang Ze panik, pergelangan tangan kanannya seperti besi cair yang dituangkan ke tangan kiri Tan Yun, dan dia tidak bisa melepaskan diri bagaimanapun caranya, sekeras apapun dia mencoba. Kakak Li, tolong, ucap dari Lin Ji ngeri. Tinju kanannya, yang dikepal oleh Tan Yun, berubah bentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mencicit. Dalam suara retak tulang yang jelas, tangan dan 10 jari Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, kaca, segera, pergelangan tangan kanan Yang Ze terjepit, dan darah menyembur ke tangannya dan jatuh ke tanah. Dan tinju kanan Lin Ji dihancurkan secara brutal oleh Tan Yun, dan jarinya yang terputus berubah menjadi tulang patah di tangan Tan Yun. Sekarang tubuh hegemoni Tan Yun telah menyelesaikan pelatihan tahap awal tingkat ketiga, dan telah memasuki tahap kecil tingkat ketiga, ia memiliki kekuatan yang kuat untuk merobek harta karun tingkat rendah dengan tangan kosong. Daging dan darah keduanya sangat rapuh dan menyedihkan di tangan Tan Yun. Retak, bang, ah, kakiku. Tidak kek. Suara retakan tulang bercampur dengan jeritan. Tan Yun membalikkan tubuhnya, dan kaki kanannya dengan keras menyapu ke arah kedua kaki itu. Dalam sekejap, kabut darah memenuhi udara, dan tunggul terbang secara horizontal, dan darah pun menyembur keluar. Plop, plop. 2 orang yang kehilangan kedua kaki dan 1 tangan jatuh ke tanah puluhan kaki jauhnya seperti bola meriam. Keduanya kewalahan. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa Tan Yun yang berada di tingkat ketiga alam pemurnian jiwa, sangat kuat. Pada saat yang sama, keduanya membenci diri mereka sendiri sampai mati. Jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah berurusan dengan Tan Yun dengan tangan kosong, tetapi akan menggunakan pedang terbang. Pada saat ini, Li Chuan, yang berada di tingkat ke-6 alam pemurnian jiwa, menahan keterkejutannya. Tiba-tiba, dia melompat beberapa ratus meter, dan memutar tangan kanannya. Tiba-tiba, sinar pedang logam yang lebih dari 100 meter panjangnya memancarkan aura kekerasan, menuju ke arah Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Wosh! Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan dalam sekejap, Tan Yun muncul di ketinggian 500 kaki, dan muncul dari udara tipis dari atas kepala Li Chuan. Hancurlah untukku, ucap dari Tan Yun. Sosok Tan Yun menukik, dan kaki kanannya menginjak bahu kanan Li Chuan yang memegang pedang seperti kilat. Ah, bagaimana kau bisa lebih cepat dariku, ucap dari Li Chuan. Bang! Li Chuan berteriak seperti babi, darah berceceran, bahu kanannya pecah, dan seluruh lengan kanannya terbang menjauh dari tubuhnya, menyebabkan tubuhnya berguncang, dan tubuhnya jatuh ke tanah dan lubang yang dalam pun terbentuk. Wosh! Di dalam debu, Tan Yun melintas dari kehampaan, muncul di tanah, dan menginjak dada Li Chuan. Retak! Jari-jari kaki Tan Yun mengerahkan kekuatan, dada Li Chuan runtuh, beberapa tulang rusuk patah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tan Yun, aku salah. Maafkan aku, ucap dari Li Chuan. Wajah Li Chuan pucat dan dipenuhi ketakutan, dia berkata dengan gemetar, maafkan aku, semua ini yang diminta Pang Tong untuk kami lakukan, maafkan aku, ucap dari Li Chuan. Apa, memaafkan kamu? Tan Yun menggertakkan giginya, membungkuk di atas tangan kanannya dan menamparkan Li Chuan sampai wajah Li Chuan tidak bisa dikenali. Tan Yun tampak seperti iblis yang telah turun ke dunia, menatap Li Chuan dan berkata, kamu bisa menghinaku, karena aku tidak akan peduli dengan orang-orang yang akan mati. Namun, Anda telah berani mempermalukan wanita saya. Dan kamu memintaku untuk melepaskanmu, kamu keparat, ucap dari Tan Yun. Retak. Tan Yun menginjak dada Li Chuan dengan kaki kanannya, menginjak wajah Li Chuan. Tidak, tengkorak Li Chuan perlahan berubah bentuk, 7 lubangnya berdarah, dan rongga mata menonjol, dan kemudian Li Chuan berteriak, kamu tidak bisa membunuhku, kamu akan melanggar aturan jika kamu membunuhku, ucap dari Li Chuan. Benarkah? Apakah itu akan menyinggung atau tidak?
Itu terserah aku, pergilah ke neraka. Hal yang menjijikkan, ucap dari Tan Yun, kaki kanannya tiba-tiba mengeluarkan tenaga, tak-tak, dalam suara retakan yang tumpul, kepala Li Chuan diinjak paksa. Kakak Li mati, ucap dari Lin Ji, dan Yang Ze yang kehilangan kakinya ketakutan, keduanya mengguncang tubuhnya, dia buru-buru naik ke pedang terbang dan melarikan diri ke langit. Masih orang ada di sini, apakah kamu masih ingin pergi? Serahkan hidupmu pada, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berbicara, Tan Yun menghilang dalam sekejap, tubuhnya seperti hantu, dan dia muncul di 600 kaki di kekosongan. Dengan putaran tubuhnya, Tan Yun menarik Yang Zen ke bawah. Aku bertarung denganmu, ucap Yang Ze yang sedang berbaring di atas pedang terbang dengan matanya yang takut, dan memegang pedang di tangan kirinya, dan menebas ke arah kaki kanan Tan Yun. Bang crash. Pedangku adalah harta karun tingkat rendah, bagaimana bisa dipatahkan? Ucap dari Yang Zen. Tangisan putus asa Yang Ze berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun yang menghancurkan pedang terbang milik Yang Ze dengan satu kaki, kemudian menendang dada Yang Ze. Mayat berdarah itu jatuh di luar lembah peri, jatuh seperti meteor berdarah. Tan Yun, jika kamu membunuh seseorang, kamu akan dieksekusi oleh Zogui, ucap dari Lin Ji. 3000 kaki jauhnya di kehampaan, Lin Ji memanjat pedang terbang dan melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Zogui ingin membunuhku, Anda terlalu banyak berpikir, ucap dari Tan Yun, dan setelah itu Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan melesat ke arah Lin Ji. Setiap kali berkedip, itu membentang jarak ribuan meter. Setelah beberapa kali, tiba-tiba muncul di langit di atas Lin Ji, meraih lehernya dan mencekiknya. Segera, mayat tanpa kepala itu jatuh dari langit. Pada saat ini, di kaki gunung di luar lembah peri tidak jauh, monster perampok tingkat pertama muncul, yaitu serigala iblis bersayap ganda, menatap Tan Yun dengan ngeri, dan melihat ketiga mayat tidak jauh. Aku akan memberikan padamu, makanlah, ucap dari Tan Yun memberi isyarat, dan cincin penyimpanan di tiga mayat naik ke udara dan masuk ke dalam cincin penyimpanan Tan Yun. Serigala iblis bersayap ganda setinggi 100 kaki membentangkan sayapnya dan terbang di samping Tan Yun. Setelah dengan cepat menelan tubuh Lin Ji, ia dengan cepat terbang dengan dua mayat di mulutnya. Sosok Tan Yun berkedip beberapa kali dan muncul di depan Mu Mengyi dan Luo Fan yang masih kaget dengan tantangan lompatan katak Tan Yun untuk membunuh. Saudara Tan, bagaimana dia bisa begitu kuat dalam tantangan lompatan kataknya? Gumam dari Luo Fan. Setelah Luo Fan sadar kembali, dia tidak berani percaya. Mu Mengyi sedikit mengangguk dan menatap suaminya dengan kekaguman. Tiba-tiba, Mu Mengyi panik, dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Kamu membunuh 3 orang. Diaken Han dari Aula Disiplin tidak akan pernah melepaskanmu, ucap dari Mu Mengyi. Jangan takut, anak bodoh, menurut celah dalam aturan sekte, saya benar-benar dapat mengatakan bahwa mereka bertiga mengandalkan kekuatan tinggi mereka, bergerak melawan tingkat ketiga dari alam pemurnian jiwa, dan mereka ingin membunuh saya. Adapun Han Yong, jika dia benar-benar berani menyentuhku, maka dia hanya memiliki jalan buntu, ucap dari Tan Yun. Mendengar Tan Yun berkata begitu, Mu Mengyi dan Luo Fan merasa sedikit lebih tenang. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya, segera, membuat hati keduanya menggantung lagi. Mata Tan Yun sedikit menyipit, saudara Luo, bawa aku ke Pangtong, aku akan membunuhnya hari ini, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun seperti pembunuh gila, dia ingin mengambil inisiatif, tidak hanya menyerang Pangtong, tetapi juga membunuhnya, dan Tan Yun berkata bahwa semua orang yang mempermalukan Mu Mengyi akan dipenggal. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.